Salam, selamat malam sahabat terkasih. Puji Tuhan, kita telah melewati satu hari lagi dalam penyertaan-Nya. Mungkin hari ini penuh sukacita, mungkin juga penuh tantangan. Apapun yang telah terjadi, mari kita menenangkan hati sejenak dan datang kepada Tuhan melalui firman-Nya. Firman Tuhan malam ini diambil dari Mazmur 75 ayat 7-8. Mari kita baca bersama. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Sahabat terkasih, di dunia ini banyak orang percaya bahwa keberhasilan ditentukan oleh siapa yang kita kenal. Seberapa besar pengaruh kita, atau seberapa pandai kita mencari kesempatan. Tidak sedikit orang yang rela mengorbankan kejujuran demi sebuah jabatan. Ada yang menjilat atasan, ada yang menjatuhkan rekan kerja, ada pula yang menghalalkan segala cara demi memperoleh pengakuan. Namun firman Tuhan malam ini mengingatkan kita bahwa peninggian sejati tidak berasal dari arah manapun di dunia ini. Bukan dari timur, bukan dari barat, bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan. Artinya, jabatan boleh diberikan oleh manusia, tetapi kesempatan itu tetap berada di bawah kedaulatan Allah. Ketika Tuhan membuka pintu, tidak ada seorang pun yang sanggup menutupnya. Sebaliknya, jika Tuhan belum mengizinkan, sehebat apapun usaha manusia tidak akan menghasilkan damai yang sejati. Itulah sebabnya kita tidak perlu iri ketika melihat orang lain maju lebih dulu. Kita juga tidak perlu memaksakan diri mengejar sesuatu dengan cara yang tidak benar. Allah tidak pernah terlambat. Ia tahu kapan waktu yang tepat untuk mengangkat setiap anaknya. Yang Tuhan cari bukan hanya kemampuan, tetapi juga karakter. Orang yang setia dalam perkara kecil sedang dipersiapkan untuk menerima perkara yang lebih besar. Sahabat terkasih, ada seorang wanita yang telah bekerja hampir 12 tahun di sebuah perusahaan. Selama itu, ia dikenal sebagai pribadi yang jujur, disiplin, dan selalu bersedia membantu rekan-rekannya. Namun, setiap kali ada promosi jabatan, namanya selalu terlewat. Beberapa teman mulai berkata, "Kalau ingin naik jabatan, kamu harus lebih pandai mengambil hati atasan." Ia hanya tersenyum. Di dalam hatinya, ia berkata, "Aku ingin bekerja dengan benar. Kalau Tuhan menghendaki aku dipercaya lebih, biarlah itu datang darinya." Suatu hari, perusahaan mengalami pergantian direksi. Pimpinan yang baru melakukan evaluasi menyeluruh, bukan hanya melihat hasil kerja, tetapi juga mencari orang-orang yang memiliki integritas. Tanpa diduga, nama wanita itu muncul di urutan teratas. Rekam jejaknya selama bertahun-tahun menjadi alasan utama. Ia tidak pernah mencari perhatian, tetapi kesetiaannya tidak luput dari perhatian. Ketika menerima surat pengangkatan sebagai manajer, ia pulang ke rumah, menutup pintu kamarnya, lalu berlutut sambil menangis. Doanya sederhana. "Tuhan, ternyata Engkau melihat semua yang selama ini tidak dilihat orang." Hari itu ia memahami bahwa promosi terbaik bukanlah yang diperoleh karena kepandaian memainkan situasi, melainkan yang diberikan oleh Tuhan pada waktunya. Sahabat terkasih, mungkin malam ini kita sedang merasa tidak dihargai. Usaha kita seolah tidak diperhatikan. Kerja keras kita seperti tidak menghasilkan apa-apa. Atau mungkin kita bertanya, "Tuhan, kapan giliranku?" Firman Tuhan mengajak kita untuk tetap setia. Jangan lelah berbuat baik. Jangan mengorbankan integritas demi keuntungan sesaat. Apa yang dilakukan dalam kesunyian tidak pernah tersembunyi dari mata Tuhan. Ia melihat setiap air mata.
Ia mengetahui setiap pengorbanan. Ia menghargai setiap kesetiaan. Dan pada waktu yang telah ditetapkannya, Tuhan sanggup membuka pintu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Karena itu, malam ini, sebelum kita memejamkan mata, mari menyerahkan semua keinginan dan masa depan kita kepada Tuhan. Percayalah, ketika Tuhan yang mengangkat, tidak ada seorang pun yang dapat merampas berkat yang telah Ia sediakan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang adil. Engkau melihat setiap usaha, kesetiaan, dan pengorbanan yang mungkin tidak diperhatikan oleh manusia. Ampunilah kami jika selama ini kami menaruh iri terhadap keberhasilan orang lain, atau tergoda mencari jalan pintas demi mendapatkan pengakuan. Ajarlah kami untuk tetap hidup dalam kejujuran, kerendahan hati, dan setia. Berikan kami hati yang sabar menantikan waktu-Mu. Kami percaya bahwa apa yang Engkau sediakan selalu lebih baik daripada apa yang dapat kami usahakan dengan kekuatan sendiri. Malam ini, kami menyerahkan hidup, pekerjaan, keluarga, pelayanan, dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami, sehingga kami dapat beristirahat dengan tenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya kita tidur dengan hati yang tenang, karena kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kesetiaan anak-anak-Nya. Pada waktunya yang terbaik, Dialah yang akan mengangkat dan memberkati setiap langkah hidup kita. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.